apa disebutnya member Pionir. pionir. Sama pionir ya. Pionir. Yang nyari-nyari itu petir. Ya, ya. Hai, aku Fitri Novita. Buat teman-teman jangan lupa ya subscribe channel YouTube-nya Anggi Oi. Anggi Oi, makin keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel kita ya, channel saya dan channel Bang Lang. Di video kali ini kita mau bincang-bincang santai, membahas apa Bang? Kita lebih enak membahas kali ini tuh ada request ya, di channel saya nih, di channel masalah Pi network ya, masalah apa koin-koin Pi ya di kripto. Nah kita teman-teman ya, kita akan membahas mengenai Pi network ini ya, karena memang banyak sekali requestan di komentar ya, di komentar kita ya. Ada nggak di komentar Kebetulan di video-video saya banyak juga ya yang request, katanya Bang bahas Pi network, karena ya jujur gitu, di channel saya ini belum pernah membahas Pi network gitu. Sama gimana ya. Nah jadi kebetulan kita lagi bareng, kita bahas sama-sama aja lah ya. Ya. Bincang-bincang santai aja teman-teman ya. Nah jadi Pi network itu apa sih Bang ya? Kalau Pi network ya, awal mulanya ya, kalau awal mula itu sebenarnya sih Ya. si penciptanya dari Dr. Nicholas teman-teman ya, dari AS ya, sebenarnya turunnya Pi ini ya, koin Pi ini sebenarnya awalnya itu sebagai airdrop, bener nggak? Airdrop gitu ya. Oh iya. Jadi di awal-awal munculnya Pi network itu kan iya Airdrop ya kan. Sedangkan kan airdrop itu gratisan. Mendapatkan koin Pi-nya juga gratis gitu. Tapi saya lihat-lihat gitu Bang ya, sekarang itu di Facebook, di YouTube juga banyak yang menyalahartikan gitu ya. Jadi bukan airdrop. Kalau sekarang jadi kesannya lebih ke mining teman-teman ya. Jadi mining Nambang koin itu ya. Nambang Koin ya. kripto. Ya, sedangkan kan Bang Lang juga pasti tahu kan suka main kripto juga. Mining dan airdrop itu kan beda ya. Oh jelas itu Beda. sangat beda lah ya. Kalau airdrop kan gratisan gitu ya. Biasanya koin yang baru listing dikasih gratis ke Disebar gitu ya, disebar disebar, gitu. Nah kalau mining itu biasanya gitu ya, teman-teman juga pasti tahu, biasanya mining itu koin yang sudah listing. Mining itu biasanya, dan yang penting, yang utamanya itu biasanya kalau mining koinnya itu sudah punya nilai gitu. Misal mining Bitcoin kan, misal sekarang kita mining, malam ini kita mining, besoknya langsung bisa dijual ditukar kembali ya, diuangkan lah gitu. Nah kalau Pi network ini kalau disebut mining, kalau menurut saya kurang tepat Bang. Karena apa? Karena kan belum ada nilainya. Iya. Belum ada nilainya. Tapi gini yang jadi pertanyaan nih, kenapa kok bisa ada perubahan gitu daripada airdrop jalan ke sini kok jadi seakan-akan ini mining gitu, menambang koin seperti itu ya. Mungkin gitu ya, menurut saya mungkin para membernya itu sudah kelamaan nunggu gitu Bang. Kelamaan nunggu itu jalan berapa tahun dari setahu saya dari awal muncul gitu ya. 2018 kalau dilihat dari aplikasinya rilis di Play Store. 2018, 19, 20, 21, 5 tahun mungkin. 5 tahun teman-teman. Jalan 5 tahun berarti ya? Ya antara 3 sampai 5 tahunan lah. Berarti selama itu nyampe hari ini belum listing tuh si Pi itu? Belum. Di market exchange juga belum ada kan? Nggak ada daftar ya, nggak terdaftar ya. Jadi kalau disebut mining
nggak tepat gitu. Mungkin mereka menyebut mining koin Pi itu supaya terkesan ada harganya, ada nilai lah ya di jadi sana ya. mining Pi, meskipun ya bingung menguangkannya gimana gitu. Nah sedangkan kalau airdrop itu lebih cocok ke Pi Network itu kan. Pi Network itu kan tugasnya apa? Klik petir kan? Klik petir ya. Jeder pionir ya. Para pionir ya. Ampun. Ya sedangkan kan menguangkannya susah. Bukan susah. Emang nggak ada pasarnya. Memang belum belum ada nilai kan? Iya, nggak ada nilai. Belum. Karena memang belum listing kan. Market exchange-nya Iya. belum ada. Ya kalau menurut saya gitu ya. Kalau saya pribadi daripada saya mining, kalaupun disebut mining ya, Pi Network itu lebih baik mining Bitcoin. Udah Atau jelas. lebih baik mining Dogecoin atau Shiba Inu sekalian gitu kan. Sudah ada nilai berarti Ya, di sana kalau ya. ini ya perbedaan antara mining dan airdrop itu pasti kalau yang teman-teman nih yang suka nyari koin micin pasti tahu perbedaan airdrop dan mining gitu. Pasti kalau teman-teman ada yang suka nyari koin micin pasti tahu lah gitu ya Bang ya. Pasti tahu. Ya kalau yang belum tahu ya jangan sok-sokan gitu masuk belajar tapi bukan belajar main gitu ya. Sedangkan Iya. belum tahu itu apa Iya. bedanya airdrop, mining gitu ya. Ya sedangkan airdrop itu sendiri gitu ya. Misal ada koin apa ini? Misal koin Tokai ini mau belum listing tapi sudah di airdrop, sudah disebar. Disebar. Nah, tapi si koin ini belum tentu listing nanti ke depannya. Belum tentu ada untuk mencapai Rp1 pun Belum jelas belum gitu tentu ya. bisa gitu. Belum tentu bisa. Nah, Pi Network sendiri kalaupun nanti gitu ya listing ada di market exchange-nya untuk mencapai Rp1 pun belum tentu bisa gitu. Kalau menurut saya. Nah sekarang kan banyak tuh saya nyari info dulu kan ya di Facebook, di Telegram, katanya kan ada yang ini nih teman-teman bisa lihat sendiri ya, katanya satu Pi itu setara 4,6 miliar Bang. Bagaimana nih tanggapan Bang Elang? Saya bingung sih awalnya gitu ya, awalnya menentukan nilai dari Pi itu, sedangkan si Pi itu sendiri koin Pi ya, Pi itu kan belum listing ya, Belum listing. belum listing ya, berarti kan belum ada nilainya. Sedangkan di sini udah ada daftar nilai gitu ya. Satu Pi itu berapa? Tadi 4,5 teman-teman ya, 4,5 miliar katanya dari kalahin harga kripto. ya. Sekarang kan Bitcoin 1 miliar nyampe nggak? Enggak. Oh iya, Pi Network mau ngalahin Bitcoin gitu. Iya. Sedangkan kan ya kripto kita sama-sama tahu kan fluktuatif juga. Naik turun Bitcoin juga kemarin kan ambruk. Ada nih postingan ya, saya nemuin di Facebook ya, bahwa si koin Pi ini ada yang ditukar, dibarter gitu ya, barter sama barang yang sudah real gitu ya. Semacam kalau ini apa ya, ditukar sama mobil Toyota nih. Mobil Toyota. Infonya di mana Bang? Di Facebook ada nih, di Facebook ada teman-teman ya, bisa Berarti- dicek ya di sini. Coba gimana pendapatnya nih. Jadi Saya- koin Pi teman-teman ya yang memang belum listingnya, belum ada nilainya. Nah di sini sudah bisa Barter. malah pada dibarter gitu sama Emang barang gitu. kalau barter gitu ya kayak zaman apa aja gitu. Kayak Zaman kakek iya, kita ya dulu. misalkan zaman batu mungkin ya. Kan kalau barter itu nggak harus pakai koin Bang. Kalau barter itu misalnya Kalau dulu makan ayam sama beras lah. iya, gitu. Sekarang pakai koin. Koin yang belum ada nilainya lagi. Nilainya Sekarang belum ada. 2022. Berarti mundur ke belakang. Menur ya, zaman batu dulu lah kayak gitu. Cuman ini lebih halu lagi karena Tapi itu kan barter.
barter ya, barter. Berarti harus sesama apa disebutnya member pionir pionir sama pionir ya, pionir yang nyari itu petir ya jeder gitu, dar lah gitu. Berarti kan harus sesama membernya pionir, harus sesama member lagi tentunya ya. Misalkan saya punya punya 1 koin Pi. Wah, berapa tadi? 4,6 miliar. Ada yang mau nggak, teman-teman? Misalnya saya punya 1 misalnya. Bang Lang kan punya itu, misal punya koin Pi lah. Kendaraan misalnya mobil anggap saja Pajero gitu. Pajero. Emang Bang Lang mau saya tukar dengan 1 koin Pi? Kalau saya enggak. Kalau di sini ada loh yang nuker. Ada. Kalau saya nggak mau. Itu orang yang nuker mobil sama koin Pi, 1 koin Pi, sehat gitu. Mungkin kurang tidur atau mungkin kurang ngopi. Misalkan Bang ya, misalkan teman-teman ya, saya nggak pernah main klik jedar Pajero, enggak, itu bukan apalah gitu. Nah misal saya punya motor, anggap saja Honda Beat. Nah Honda Beat warna merah gitu. Tawarin misal, wah saya tertarik, misal ada koin Pi apa sih gitu. Pas saya lihat 4,6 M, wah anggap saja saya jadi tertarik itu. Saya punya alat barter 1 unit Honda Beat. Misal barter nih sama Bang, sama 1 koin mau, sama 1 koin. Nah, beda nilainya. Misal saya mau, anggap saja mau. Nanti saya dapat 1 koin Pi. Nah, berarti motor saya jadi milik saya. Jadi milik Bang Lang. Saya selain atas dasar kesepakatan gitu. Betul. Nah, kesepakatan nanti kalau sudah dibarter kan nanti saya punya 1 koin Pi. Nah, Bang Lang punya 1 motor. Ya. Nah, nanti kalau misalkan gitu ya, ada temennya Bang Lang, punya 1 koin Pi, Bang Lang mau nggak nuker motor Honda Beat yang tadi dibeli ya dari saya ke teman Bang Lang yang punya 1 koin Pi? Ya kalau saya pribadi teman-teman nih, kalau saya pribadi setelah menukarkan motor ya sama koin saya, tentunya ada teman lagi yang mau. Tentunya saya nggak jual. Koinnya nyari lagi. Nah kenapa? Tinggal nyari petir tuh. Nah abang itu koinnya mau diapain? Pakai beli apa? Nah kan ya bingung juga sih. Saya punya 1 koin. Udah tawar lagi ke saya tuh motornya. Berarti saya harus menjadikan 1 koin Pi itu sebagai alat barter lain gitu. Misal saya pengen beli apartemen misal. Saya bisa tukar mungkin nanti. Kalau mau yang punya apartemennya gitu ya. Kalau yang punya apartemennya dungu mungkin gitu. Bego gitu. Ini saya kok jadi bego gitu ya. Saya punya motor ditukar gitu, dibarter sama 1 koin Pi. Itu jujur kalau saya seperti itu pasti saya dungu teman-teman. Lebih baik mana motor Honda Beat sama 1 koin Pi gitu ya, lebih berharga 1 motor sudah jelas kan. Karena kan nanti kalau Bang Lang enak punya motor saya, nah saya koin Pi mau diapain itu ya kan belum nunggu listing nanti. Mungkin 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun nunggu listing gede itu 4, berapa? 4,6 miliar tuh. Wah, itu bisa beli puluhan motor. 4 Pajero Bang. Paling Pajero tuh 500 jutaan lebih gitu. Tapi itu ada ya yang kayak gitu. Ada bahkan ya, mungkin barusan saya nyari di Facebook barter 5 kopi saset dan 5 bungkus mie gelas Rp 20.000 dengan Pi 0,00044 lah. Berapa nolnya itu? Nolnya berapa ini? 6 ya? 5 oh 6 sampai 0 komanya. Berarti bisa pakai kopi yang gitu. Kebayang nggak kalau ke warung beli kopi, beli rokok
pakai koin Pi gitu. Kan otomatis kalau mau barter tadi kan harus sesama mungkin. Iya, sama. Nah, kalau sistem barter yang sekarang lagi rame dilakukan para pionir, member-member Pi Network, Bang Rang bisa ngelihat nggak ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan gitu kalau dijadikan sistem barter gitu. Ya tentunya banyak yang dirugikan ya, karena memang si koinnya kan belum ada nilai sebenarnya. Kalaupun ditukar sama barang yang jelas ada nilainya, itu sangat rugi. Ya. Kalaupun sekarang ada, itu kan nilai satu koin Pi 4,6 M itu dari mana kan? Nah itu ya. Iya, kan gini ya, di market exchange yang nggak ada kok ada nilainya gitu. Nah itu siapa yang bikin? Nah itu Dokter Nicholas gitu. Penciptanya ya. Atau apa? Nah itu gitu. Sebenarnya jadi pertanyaan juga sih. Sesuatu yang belum ada nilainya di market exchange-nya ya, yeah. Atau jual beli toko kripto gitu ya. Yeah. Nggak ada nilainya, tapi di para pionir itu sudah memiliki nilai gitu ya. Nilai gitu ya. Iya, yang jadi pertanyaan 4,M itu kesepakatan siapa gitu. Nah itu apakah konsensus global? Konsensus global itu siapa aja gitu kan. Nah katanya kan wah di luar negeri juga udah jadi alat barter. Ya, iya kan tadi kalau dijadikan alat barter pasti ada yang dirugikan gitu. Kalau menurut saya, contoh saja tadi satu motor, yang mending motor dari dapat motor ya. Pelihara satu koin Pi. Tapi itu bisa beli gorengan tadi. Ada yang beli gorengan ya sama aku. Ya, lumayan lah daripada koin halu gitu, nggak jelas. Ya motor mah udah milik saya gitu. Berarti kalau Bang Lang nanti ada yang misal ada temennya kayak tadi ya, wah Bang Lang ini saya punya motor baru nih gitu. Saya punya satu koin Pi, mau nggak barter? Nggak, saya nggak. Berarti mending klik petir-petir lagi gitu. Nyari petir lagi, klik petir lagi. Nyari petir lagi. Motornya masih dapat aja. Koin gitu, mining koin Pi yang koinnya nggak ada harganya. Nanti dijadikan barter lagi. Gitu. Ya, nyari lagi backdoor. Wah, yang mau jual motornya saya tukar lagi. Bang bisa kaya gitu. Bang bisa kaya asli gitu. Ya, pinter ya, cerdas seperti itu. Berarti leader money game. Ya ini kan Pi Network itu kan condong ke money game, meskipun ya tidak ada yang dirugikan karena nyari koinnya itu gratis. Meskipun ya kalau nggak ada dirugikan ya nggak tepat juga gitu. Karena kan ada yang namanya rugi itu bukan hanya finansial Bang. Iya. Rugi waktu, betul. Rugi pemikiran gitu kan. Halu terus kan nggak ada habisnya gitu. Bayangin aja tuh ngehalunya dari tahun 2000 berapa 18 ya pas muncul gitu ya, sampai sekarang tidak pernah ada nilai itu. Tapi saya untung dapat motor, akhirnya dapat koin. Koin nggak ada nilainya. Berarti gini, itu kan pemikiran kita tadi. Iya. Pemikiran kita dan mungkin pemikiran orang yang mengamati fenomena Pi Network ini. Nah, jadi mungkin gitu leader atau member senior Pi Network atau yang pro gitu ya, yang apa ya, yang akur kali ya, itu main lama bisa dijadikan sebagai pencarian gitu. Misalkan anggap ada satu member Pi Network yang nggak punya rumah, bisa dapat rumah mungkin. Tapi harus ke member lagi nukernya. Soalnya kalau nggak ke membernya, sudah saya pastikan nggak mau itu orangnya. Buat apa gitu? Tetap dong misinya. Ajak orang sebanyak mungkin. Ya, iya. Menjadi member supaya komunitas Pi Network itu semakin banyak. Iya. Berarti mereka bisa semakin leluasa. Tukar menukar barter lah di sana. Kalau seperti itu mungkin
saya pun bisa gitu ya, ngumpulin aja koin Pi Network, nyari yang bisa dibego-begoin lah gitu. Bebek gitu ya, bebek dulu. Misal, wah saya punya 1 koin Pi, kasih harapan aja ke orang yang baru gabung itu. Wah, Pi Network itu 1 Pi 4,6 M. Tapi sekarang belum ada nilai, belum bisa diuangkan. Tapi bisa dijadikan alat barter misal. Iya. Misal kalau ada orang yang punya mobil, dia tertarik, bisa aja gitu kan? Bisa, asalkan sama pionir gitu ya, yang bermain di sana gitu. Berarti tetap yang diuntungkan yang punya pemikiran kayak Bang Elang tadi. Iya. Nyari koin Pi sebanyak-banyaknya. Kalau sudah sama cukup nyari 1 Pi, barter sama motor, ya, mobil. Targetnya bebek dungu yang tadi itu. Bang Elang bisa buka showroom itu. Cepat kaya. Gratis kan? Gratis. Sama aja kayak misal tadi saya punya motor, dikasih cuma-cuma aja gitu. Nah, ibarat gitu. Seakan-akan ya cuma-cuma, karena memang di dunia globalnya itu nggak ada nilai gitu, hanya di antara si pionir ya ada nilainya gitu kan, benar kan? Iya, berarti leader pionir yang akut gitu kan, berarti kayak gitu ya untuk mencari uangnya kan. Misal dibarter nih sama motor saya tadi, misal kalau udah jadi milik Bang Elang, motornya bisa dijual kan? Ya bisa jelas, jadi rupiah gitu, jadi duit. Berarti begitu ya cara jadi menguangkannya. Saya punya duitnya nanti. Ya, asal kita punya nurani, enggak apa ya namanya, asal kita berani membodoh-bodohin orang gitu. Iya. Orangnya kasih harapan aja. Kasih harapan. Misal tadi ke saya gitu, wah ini nantinya jadi nilai gede, bisa beli apartemen apa ya macam-macam. Nih motor saya, Bang Elang untung bisa buka showroom sekali lagi. Buka showroom nanti 1 bulan buka showroom. Lanjut ya. Sekarang setelah yang tadi kita bahas nih Bang ya, kita bicara ke hukum tentang uang kripto ya. Uang kripto, bagaimana sih hukumnya gitu? Tadi kan kita main barter tuh pakai Picoin gitu ya, uang kripto gitu ya, secara pemerintahan kita tentunya ya. Seperti apa sih hukumnya gitu? Kalau yang saya tahu gitu ya teman-teman, bahwa kripto itu belum bisa dijadikan alat tukar. Tentunya kalau ada yang menjadikan alat tukar, seperti di artikel juga banyak, teman-teman bisa cek sendiri. Itu ada sanksi dari mulai teguran sampai pidana gitu. Oh, ada pidana ya? Jadi setahu saya gitu ya, dilihat dari informasi yang ada, kripto itu belum legal dijadikan alat tukar karena memang tidak sesuai fungsi gitu ya. Iya, fungsinya gitu ya. Tukar itu kan masih rupiah kalau ya, kalau bukan hanya rupiah sih, kalau misal kita keluar negeri kan mata uangnya beda lagi gitu kan. Iya. Nah, selain uang konvensional, yaitu uang kripto itu belum bisa dijadikan alat tukar sesuai aturan pemerintah. Jadi intinya untuk Pi ini belum bisa untuk barter-barteran. Iya, jadi kan simpelnya gini ya Bang, kalau urusan barter itu nggak perlu pakai Picoin juga bisa. Misal saya punya Pep nih, punya kopi, abang anggap punya rokok. Oh ya, ya. Wah, barter nih, udah beres gitu kan. Painya buat apa gitu? Nggak perlu pakai Pi Network gitu. Misal saya nggak punya beras di rumah, nah tapi saya punya ayam gitu, Bang Elang anggap juragan beras. Wah, saya datang kecil gitu kan, nuker nih. Saya belum makan nih, saya belum punya beras, tapi saya punya ayam, boleh nggak tukar? Boleh, kata Bang. Ya udah beres gitu. Nah itu ya, tanpa melalui pakai Pi itu ya. Iya. Nggak perlu pakai lewat koin Pi gitu kan. Kalau mau barter ya barter aja gitu, asal jangan barter istri orang aja gitu. Barter istri. Oke teman-teman ya, itu saja
obrolan santai kita membahas Pi Network ya. Jadi intinya Pi Network itu belum listing, belum ada nilainya, belum ada market exchange-nya. Kalaupun ada nilainya itu hanya nilai yang ya komunitas mereka aja yang buat gitu. Kesepakatan pribadi ya, bahasanya masuknya ya, bukan pribadi sih, kesepakatan komunitas aja, penggunanya yang dipimpin mungkin sama yang punya aplikasinya. Saya yakin kalau yang punya Pi Network ini itu sudah untung gede dari mulai muncul sampai 2022 ini sudah untung gitu. Coba aja kalau sekarang Pi Network sudah habis, nggak ada ya lagi yang main, kayak ngilang sendiri itu ya. Jadi intinya untuk orang yang baru tahu gitu ya, atau yang sedang diajak, kalian harus pikir-pikir dulu, apalagi kalian mau membarter harta benda kalian untuk satu koin yang nggak ada nilainya ya, yang nggak ada nilainya, yang nggak ada di market exchange, yang nggak bisa diuangkan gitu. Yang intinya itu airdrop dan listing pun belum gitu. Intinya beda lah mining sama airdrop. Teman-teman, baik ya, cukup Bang Rai, sekian kita bincang-bincang udah. Oke teman-teman, sekian dan sampai ketemu lagi di video kita berikutnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.